Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Jerry yang telah memberikan waktu yang indah ini kepada saya untuk menyampaikan pesan dari firman-Nya. Saya berdoa ketika Pak Jerry minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa, Tuhan, saya merasa gembira diberi kesempatan, tetapi saya tidak mau melakukannya sendiri. Saya memerlukan Engkau. I need you to speak through me. Because I don't know what you need spiritually. And I've been praying all the time, and this is what God put in my heart to be shared to you this afternoon. It is from the book of Deuteronomy, chapter 30. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-30. Saya akan membacakan ayat-ayat itu. Saya tahu minggu yang lalu Pendeta Jerry juga berbicara dari kitab Ulangan. Saya suka sekali kitab ini. Kitab yang kelima dari kitab hukum. Mengapa kitab ini disebut ulangan? Sebab apa yang ditulis di dalam buku ini itu merupakan ulangan. Apa yang Tuhan telah firmankan kepada bangsa Israel melalui Musa hambanya, ini diulangi kembali dan ditekankan lebih artinya dan juga akibatnya. Setelah 40 tahun Musa berbicara kepada bangsa Israel, menyampaikan firman-firman yang Allah sampaikan kepada mereka. Sekarang Tuhan bilang, Musa, sudah cukup untuk kamu. 40 tahun dengan setia kamu among the nations where the Lord your God has scattered you. You will remember I gave you. If you and your descendants will turn back to the Lord and with all your heart obey his commands, and
that I'm giving you. Oh, sorry. If you and your descendant will turn back to the Lord and with all your heart obey his commands that I'm giving you today, then the Lord your God will have mercy on you. He will bring you back from the nation where he has scattered you, and he will make you prosperous again. Saya minta saudara perhatikan kata prosperous. Di dalam pasal yang pendek, di sini terdapat 5 kali prosperous. Saya ulang, itu yang pertama. Even if you are scattered to the farthest corners of the earth, the Lord your God will gather you together and bring you back, so that you might again take possession of the land where your ancestors once lived. And he will make you more prosperous, and more numerous than your ancestors ever were. The Lord your God will give you and your descendant obedient heart, so that you will love him with all your heart, and you will continue to live in that land. He will turn all these curses against your enemies who hated you and oppressed you, and you will again obey and keep all his commandments that I'm giving you today. The Lord will make you prosperous. Listen, prosperous again in all what you do. The Lord will make you prosperous in all that you will do. You will have many children and many cattle, and your field or your farm will produce abundant crop. He will be glad. He will be as glad to make you prosperous. Take notice, prosperous again. As he was to make your ancestors prosperous. But you will have to obey him and keep all his laws that are written in this book of his teaching. You will have to turn to him with all your heart. The command that I'm giving you today is not too difficult, it's not too hard, or your reach. It is not up in the sky. You do not have to ask, who will go up and bring it down for us so that we can hear and obey it. Nor it is on the other side of the ocean. You do not have to ask, who will go across the ocean and bring it to us so that we might hear it and obey it.
No, it is here, right here with you. You know it and can quote it, so obey it. Today I'm giving you a choice between good and evil. If you obey the commands of the Lord your God, which I give you today, if you love Him, obey Him, and keep all His laws, then you will prosper, prospers again, and become a nation of many people, become a strong nation. The Lord your God will bless you in the land that you are about to occupy. But if you disobey and refuse to listen and are led away to worship another god, you will be destroyed. I want you here and now. You will not live long in the land across the Jordan that you are about to occupy. I'm now giving you a choice between life and death, between God's blessing and God's curse. And I call heaven and earth to witness the choice you made. Choose life, Moses said. And this is the key. Verse 20. If you want life, you want prosperity, here is the key. 1, love the Lord your God. 2, obey Him. And 3, be faithful to Him. Then you and your descendant will live long in the land He promised to give to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Semoga Tuhan akan berbicara kepada saudara melalui ayat-ayat ini. Musa sangat mengasihi bangsa Israel. Dan Musa merindu supaya umat Israel mentaati Tuhan. Karena Musa ingin melihat bangsa Israel diberkati oleh Dia, menjadi bangsa yang kuat. Tetapi seringkali bangsa ini melawan Tuhan. Saudara, saya merasa kasihan kepada Musa. Selama 40 tahun, dia merindu untuk melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Allah janjikan untuk bangsa Israel. Tetapi karena satu kesalahan yang kecil dari Musa, oleh karena bangsa Israel selalu complaining kepada Musa, selalu marah kepada Musa. Walaupun Alkitab katakan bahwa Musa orang yang lemah lembut
di seluruh dunia. Tapi pada saat itu, dia sudah tidak tahan lagi. Karena orang banyak itu complaining, marah-marah kepada Musa. Mungkin kita harus belajar juga di sini untuk tidak selalu complaining kepada saudara punya gembala. Dia manusia biasa, mungkin dia membuat kesalahan. Apa yang terjadi? Musa dikasih tahu sama Tuhan, pergi kepada batu itu dan minta, berikanlah kami air. Dulu, 13 tahun yang lalu, kalau nggak salah, Tuhan katakan pukul. Musa pukul dan air keluar. Tapi sekarang Tuhan bilang, jangan kamu pukul. Minta saja, bicara. Tapi apa yang terjadi? Karena tekanan, dan karena orang banyak itu menekan dia, complaining kepada dia, Musa adalah manusia biasa. Akhirnya dia memukul batu itu bahkan 2 kali. Dan Tuhan sangat marah kepada Musa. Kamu tidak menghargai saya. Kamu tidak menghargai kata-kata saya di hadapan umatku Israel. Oleh karena itu, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Karena bangsa Israel yang dia kasihi, akhirnya Musa kehilangan kesempatan yang indah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada Musa, sangat mengasihi Musa. Dan saudara tahu, sebelum Musa mati, Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung. Gunung Nebo, gunung yang tertinggi. Melalui gunung itu, dia akan dapat melihat seluruh tanah Kanaan. Dan setelah Tuhan sudah memperlihatkan seluruh tanah Kanaan, Musa meninggal. Kemudian Michael, penghulu malaikat, datang untuk menguburkan Musa. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu di mana kuburannya. Memang Michael harus berbantah-bantah dengan setan. Setan mau supaya Musa dikuburkan di hadapan orang banyak, tentu di atas gunung itu. Tapi Tuhan tahu bahwa kalau bangsa Israel mengetahui di mana Musa dikuburkan, kuburan itu mungkin akan menjadi berhala. Seperti setelah Bung Karno meninggal, banyak orang pergi ke Kediri untuk melihat kuburannya. Nah, saudara, dengan cepat coba saya teruskan. Musa berkata kepada Israel bahwa kalau mereka mau hidup subur, hidup senang, ya,
Kalau engkau ingin mengalami prosperity artinya kehidupan yang aman, kehidupan yang tenang. Di Batu Malang, saya kerja untuk Overseas Mission selama 6 tahun. Dan di situ ada satu rumah yang dipergunakan untuk saya sekeluarga. Rumah besar, saya bisa adakan Bible study dan kebaktian. Di depan rumah ada tulisan yang besar, adem ayem. Saudara orang Jawa, Pak Yepta tahu. Perasaan yang adem ayem, tentrem, tidak khawatir. Segala-galanya ada, security ada. Itu yang dimaksudkan dengan prosperity. Keadaan yang aman, keadaan yang tenang. Saya merasa demikian. Saya tidak merasa khawatir apa yang akan terjadi besok. Segala-galanya Tuhan sudah atur untuk saya. Dan saya merasa prosperity di dalam hidup saya. Dan saya ingin supaya apa yang menjadi pengalaman saya itu juga dialami oleh saudara. Tuhan begitu baik. Dan rahasianya, kuncinya untuk Christian prosperity, kehidupan Kristen yang berhasil, yaitu kuncinya ada. Kita harus mengasihi Allah. Seorang datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku merasa bahagia dan merasakan pengharapan yang indah kepada kehidupan yang kekal? Yesus katakan, apakah kamu sudah melakukan perintah Tuhan, hukum Tuhan? Ya, sejak kecil saya sudah melakukan. Jadi hukum yang mana yang harus saya lakukan? Dan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap pengertianmu, dan segenap jiwa ragamu. Dengan kata lain, Tuhan harus menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. He must be number one in our life. And kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama manusia kita. Yesus katakan bahwa kasih kepada Allah, atau Yohanes yang mengatakan hal itu, berarti kita harus mentaati perintah-perintahnya. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang kelima, kalau boleh saya bacakan untuk saudara, dikatakan di sana, this is how we know that the love of God, that we love God's children. It is by loving God and obeying His commands. For our love for God means that we obey His commands. And His commands are not too hard for us. Mengasihi Allah berarti kita juga harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Ini yang pertama. Poin yang kedua yaitu obey Him.
Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, dikatakan di sana, "If you love me, you will obey me." Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mendengarkan perintah-perintahku. Yohanes 14:15. Dan apa yang tadi saya baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Mengasihi Allah berarti kita juga harus mengasihi sesama kita, tetangga-tetangga kita. Dan yang ketiga, be faithful to him. Kita harus mengasihi Allah yang pertama, kedua, kita harus mentaati perintahnya, hukum-hukumnya. Ini berarti bahwa kita harus mempelajari hukum-hukumnya. Sehingga kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah. Saya sebagai warga negara Australia, saya harus mempelajari hukum dari Australia. Supaya saya dapat taati. Demikian juga kita sebagai warga negara surga, kita harus mempelajari hukum-hukum Allah yang tercatat di dalam Alkitab ini. Dan yang ketiga, be faithful to him. Kita harus berlaku setia kepada dia. Yesus juru selamat kita, dia setia sampai mati di kayu salib. Saya senang apa yang Ibu Sansan katakan. Saya belum pernah dengar kata itu. Apa yang membuat Yesus bertahan di atas kayu salib? Bukan paku. Itu betul. Ya. Dia Allah yang berkuasa. Dengan mudah paku itu bisa tercabut dan dia turun. Tapi kasih itu lah yang membuat dia bertahan untuk menghadapi atau merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan dia menghendaki supaya saudara dan saya juga tetap taat, tetap setia kepada dia sampai mati. Itu dikatakan di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Yesus katakan, be faithful to me, even if it means death. And I will give you the crown of life as your prize. Setialah kepadaku sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara ingin merasakan prosperity di dalam hidup kekristenan saudara? Prosperity yang saya maksudkan di sini bukan hanya kekayaan. Christian prosperity mean, kita merasa tenang, merasa adem ayem, merasa aman, tidak takut apapun. Itu yang dimaksud dengan security di dalam Tuhan. Saya merasakan hal itu. Saya merasa bahwa saya sangat berhasil. Yesaya atau Yeremia mengatakan, remember the hole where you have been cut. Lubang batu di mana kamu telah dipahat. Ya. Dengan kata lain, saya harus mengetahui asal mula saya. Orang tua saya adalah orang yang paling miskin. Dia seorang penginjil. Dan dia menginjil sejak umur 17 tahun. Tuhan pakai dia.
tidak ada kesempatan untuk pergi ke university. Ya. Sehingga keadaannya sangat sukar. Kalau dia dikhotbah untuk ke gereja, orang ada kalanya memberi berkat. Tapi kalau enggak, tidak ada income yang cukup. Anaknya ada 8. Saya yang paling tua. Untung sekali kalau andai kata pagi hari sebelum ke sekolah saya dapat makan nasi sama garam. Itu saya sudah untung sekali. Apa yang terjadi? Adik saya Joni, dia pandai, dia sering menyanyi di radio, dia berhasil mendapatkan scholarship dari Universitas Indonesia di Jakarta. Sehingga dia mendapat titel. Saya yang tua saya harus mengalah. Tetapi saya merindu untuk pergi keluar dan belajar. Ya, Tuhan membuka jalan. Sehingga luar biasa. Kalau Tuhan memberkati saudara, tidak tanggung-tanggung. Ya, saudara bingung. Saya sudah cerita sama Chris. Saya mendapatkan 2 scholarship. Masing-masing 5 tahun. 5 tahun dari Sydney, 5 tahun dari Brisbane. Saya bingung yang mana. Saya berdoa. Dan akhirnya Tuhan memberi tahu saya bahwa saya harus ke Brisbane. Ya. Saya menulis surat ke Sydney. Saya mohon maaf. Tuhan menyuruh saya ke Brisbane. Luar biasa. Apa yang terjadi? Saya punya guru sekolah minggu. Ketika saya kasih tahu, saya akan ke Australia untuk sekolah. Kamu ke sekolah? Potong jari saya. Dia mentertawakan saya mengerti. Sebab, ya, keadaan orang tua saya. Dia tidak mengetahui sebagai guru sekolah minggu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan menghendaki, apa saja bisa terjadi untuk saudara. Mohon maaf kalau saya berbicara terlalu panjang, tapi itulah yang Tuhan taruh di dalam hati saya sore hari ini. Rahasianya atau kuncinya supaya saudara berhasil, yaitu ada 3. The key to Christian prosperity, that 3. Love the Lord your God with all your heart. Secondly, obey all his commandments. And thirdly, be faithful to him until death. May the Lord bless you. Thank you.